Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Dikarital Jemon dengan NIM 20.03.03.0018 kelas A semester 1 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan ilmu politik. Yang pertama, membayangkan politik tanpa kekerasan. Dalam proses penulisan buku ini, tindakan lambang individu, kolektif, dan kekerasan negara adalah latar belakang yang konstan, mengingatkan penulis untuk terus maju ketika tugas itu terasa berat. Banyak dari tindakan ini mengguncang dunia pada saat itu dan kemudian menghilang darinya. Penulis menyimpan catatan minimal di tersebar catatan. Tidak ada urutan khusus untuk pelanggaran yang penulis catat pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Sebagian besar dari laporan pers atau LSM dan buku harian lapangan dari penelitian lapangan di Amerika Latin. Mereka juga tidak menangkap dengan cara apapun berbagai kekerasan yang terjadi selama 4 tahun penulisan buku ini. Pemahaman kita tentang bagaimana politik dan kekerasan saling bersinggungan dipengaruhi oleh apakah lensa kita berasal dari bagian dunia tempat itu supremasi hukum dan kewarganegaraan telah memungkinkan untuk mempertahankan negara bertanggung jawab atas kekerasan dan warga negara untuk bertindak untuk pelanggaran disangsi. Ini hanya karena ruang-ruang aksi sosial ini yang mulai kami tangani di akhir abad ke-20. Berbagai kekerasan di arena sosial seperti penganiayaan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan mutilasi alat kelamin perempuan. Meski begitu, pada tahun 2018 diperkirakan masih rata-rata 2 wanita sehari dibunuh oleh pasangan mereka atau mantan rekannya di Inggris dan Wales. Meskipun dalam konteks ini, kemajuan dalam mengenali dan pengurangan kekerasan menjadi lambat jika stabil, di bagian lain dari dunia kekerasan tetap menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan sosial. Yang kedua, membahas tentang kekerasan dalam politik pandangan klasik. Kekerasan dalam politik pandangan klasik. Konsepsi kekerasan adalah masalah abadi dalam filsafat politik. Di aktenya, jika Leviathan adalah solusi paradoks, kita harus menghubungkannya dengan kedalaman kesulitan yang coba diselesaikannya lebih dari itu. Ketidakcukupan pengobatan. Padahal kekerasan itulah yang membangunkan pemikiran politik para pemikir ini dari tampaknya paling tidak dieksplorasi. Jika gagasan Smith tentang politik lebih diperebutkan, itu tetap saja dalam hal ide-idenya tetap menjadi titik acuan dan pokok bahasan yang berkelanjutan diskusi. Sekarang kita beralih ke para pemikir yang berpendapat dari ontologi yang berbeda dan posisi normatif yang menentang apa yang mungkin dilakukan. Beberapa orang berpendapat sama-sama posisi normatif yang berasal dari realis, para pemikir bahwa kekerasan dapat menyusul politik, dan berargumen bahwa politik bertumpu pada kekuatan orang untuk bertindak bersama. Yang lainnya menentang sikap antagonis Smith, perbedaan antara teman dan musuh, namun mengakui sebuah karakter agonistik dan permusuhan politik yang jika diakui sebagai bagian dari politik tidak perlu berubah menjadi kekerasan. Yang ketiga, membahas tentang kekerasan dalam politik alternatif kritis. Sejak dekade terakhir abad ke-20 dan sebagai sensibilitas kekerasan dan manifestasinya yang bervariasi telah tumbuh, kami memiliki intelektual baru, alat untuk menjelajahi antarmuka antara kekerasan dan politik. Politik ahli teori telah mulai membuat konsep politik tanpa ontologi manusia kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua dan Dingin Perang, Hannah Arendt berusaha membangun fondasi untuk perbedaan yang jelas antara politik dan kekerasan. Dalam pasca Perang Dingin, Chantal Mouffe berusaha untuk membangun konflik ke dalam politik sebagai cara untuk mengurangi penggunaan kekerasan dan membangun politik sebagai terdiri dari hegemoni bersaing proyek antara musuh tetapi bukan musuh. Ini kontras pendekatan bebas kekerasan.
Namun, makna kekerasan di dalamnya konseptualisasi ini tetap tidak memadai untuk tugas semacam itu atau untuk mengeksplorasi berbagai cara di mana kekerasan berdampak pada politik dan politik kekerasan. Yang berikut, kekerasan, rasa perwujudan. Bab terakhir ditutup dengan pertanyaan, bagaimana kekerasan itu mengerti tanpa politik? Setiap tanggapan atas pertanyaan seperti itu menghadapi ketidakcukupan dialog interdisipliner antara ilmuwan politik dan ahli teori di satu sisi, dan banyak disiplin lain yang terlibat dengan masalah kekerasan di sisi lain. Para ahli teori klasik berdasarkan pemahaman mereka tentang politik dan negara, ontologi kekerasan manusia, namun, yang mereka tekankan cukup berbeda. Faktor-faktor dalam ontologi ini misalnya, apakah kekerasan manusia disebabkan olehnya, jahat ataunya, gairah dan atau di mana, dan apakah emosi cocok. Mereka menulis pada saat pergolakan besar dan juga pemahaman yang terbatas kekerasan sebagai fenomena yang harus dipahami melalui berbagai lensa. Namun, pemahaman tentang kekerasan dalam alternatif ini juga sempit dan pada akhirnya tidak persuasif. Meskipun mereka sangat maju diskusi tentang apa yang mungkin membuat kekerasan, tetapi bukan konflik politik bebas yang ada. Politik bebas kekerasan tetap menjadi proposisi utopis kebanyakan orang, dan kemungkinan konflik dapat dicegah turun ke kekerasan membutuhkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang bagaimana dan saat yang satu tergelincir ke dalam yang lain. Jadi, bab ini membahas bagaimana kita bisa memahami kekerasan itu sendiri. Bab ini bertujuan untuk menguraikan beberapa utas yang menghalangi berpikir tentang kekerasan. Tidak dimaksudkan untuk membesar-besarkan keterkaitan antar ekspresi kekerasan yang berbeda dengan menekankan kontinum, melainkan mencoba untuk menerangi fenomena kekerasan itu sendiri dan menyoroti mekanisme reproduksinya, kontingensi yang tertanam dalam penggunaannya, dan khususnya arti dan signifikasinya. Yang berikut tentang perbedaan kekerasan dari tubuh biologis ke tubuh sosial. Dari argumen Gerhardt dan lainnya adalah perhatian itu menumbuhkan otak sosial pada anak usia dini. Salah satu yang paling Gerhardt wawasan penting adalah bagaimana pengalaman awal kita sebagai bayi yang memiliki arti yang sangat besar berdampak pada diri dewasa kita, karena ini adalah saat pertama kita merasakan dan kemudian mempelajari apa hubungannya dengan perasaan. Kasih sayang diawali kehidupan secara harfiah, membentuk otak bayi. Proses fase perkembangan yang mengikuti masa remaja dan masa dewasa awal dapat memperkuat atau merusak otak sosial. Yang berikut membahas tentang perbedaan kekerasan dari badan sosial hingga badan politik. Tubuh biologis terjalin dalam sistem hubungan sosial. Memang, untuk memisahkan interaksi tersebut dan mereduksi semuanya menjadi biologis, tubuh tidak mungkin. Para ilmuwan semakin mengakui ini, meskipun percobaan dengan anak kembar dan anak angkat melanjutkan pencarian pendorong biologis kekerasan. Untuk membantah bahwa tubuh berinteraksi dengan lingkungan tidak cukup menangkap signifikasinya hubungan sosial kita sebagai lawan dari udara, air, dan makanan yang juga dibutuhkan tubuh kita. Buku ini menyoroti bagaimana kekerasan direproduksi melalui jenis hubungan sosial yang dibangun. Lingkungan politik sebagaimana didasari akan disarankan berperan dalam melestarikan perilaku kekerasan manusia daripada menguranginya. Yang ketujuh membahas tentang monopoli kekerasan militer, organisasi kekuatan sosial. Langsung saja, yang ke-8 juga membahas tentang monopoli kekerasan dari pengaruh kontrol ke biopower. Monopolisasi kekerasan telah lama diterima sebagai mendefinisikan negara modern, membangun cerita Eropa yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Bab itu mengemukakan bahwa proses
memonopolisasi adalah pada intinya suatu proses penataan kekerasan yang dimulai dengan monopoli militer yang didirikan melalui konteks eliminasi yang kejam, memungkinkan pada giliran yang perpajakan yang diperlukan untuk memperkuat persenjataan negara kapasitas. Yang berikut, legitimasi kekerasan. Legitimasi politik tetap sangat dipengaruhi oleh Weber, mendasarkannya pada keyakinan subjektif pada validitas pesanan, yang juga divalidasi secara objektif sebagai fakta sosial. Ini termasuk keinginan tanpa paksaan penerimaan dari suatu tatanan yang juga memerintahkan kekerasan melalui negara monopoli. Bagi Weber, dominasi politik kemudian dilegitimasi oleh kebajikan, dari keyakinan pada hak penguasa untuk memerintah dan menggunakan kekerasan dalam prosesnya. Di negara modern ini didukung oleh aturan yang meningkat secara hukum, yang terakhir merupakan bagian dari konstruksi legitimasi, tetapi juga dijiwai dengan variatif dan pemahaman selektif tentang kekerasan. Legitimasi dipisahkan dari ketertiban dan digabungkan dengan pengurangan kekerasan. Pandangan legitimasi sebagai cairan dan dalam proses konstruksi konstans, menggabungkan berbagai klaim oleh penguasa dan berbagai persepsi dan perhitungan menurut aturan, menawarkan lebih dekat kemiripan untuk perintah politik aktual dan pertanyaan apa yang dimaksud dengan order. Yang berikut membahas tentang legitimasi dan keadilan kekerasan. Legalitas adalah dasar dari konsep legitimasi Weber, aturan yang dapat diprediksi membangun tatanan yang dipercaya orang. Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, Weber tidak mengejar ultimate atau transdental kriteria untuk menilai legitimasi, selain keyakinan pada tatanan yang dilandasi dengan aturan dan dibuktikan sebagai fakta sosial. Jadi, apakah legalitas melegitimasi kekerasan, atau apa hubungan keduanya? Dan kemudian kami memiliki file pertanyaan canggung yang diajukan oleh Walter Benjamin. Kapan kekerasan terjadi hukum? Hal ini membuat kita tidak hanya mempertanyakan asal mula hukum dan kekerasan digunakan dalam pembuatan dan pelestarian, tetapi juga hubungan antara hukum, keadilan, dan kekerasan. Tantangan besar yang dihadapi dunia dengan banyak orang ketidakadilan, apakah mereka dapat atau harus diselesaikan dengan kekerasan dalam dunia di mana kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan negara yang dilakukan secara hukum, menjunjung tinggi struktur yang tidak adil. Dalam mengeksplorasi kekerasan sebagai fenomena, baik kekerasan negara atas nama legalitas maupun kekerasan non-negara di nama keadilan.